Coba yang mana? Ini, yang di depan. Ini aja. Enggak lah itu depan. Gliding. Iya, iya. Mbak, di kamar aja. Sorry ya, mari kita mulai. Saya akan ngecek mahasiswa saya dulu. Cowok-cowok ada Markus, Koirul, Abi. Sudah saya rekam belum? Sudah ya. Markus, Koirul, Abi ada. Untuk perempuannya Elsa, Alma, Hanifa belum? Oh, Hanifa sudah. Elsa, Hanifa, Alma, Ita, Lilia. Berarti Lilia, Markus, sorry. Lilia, Shifa, dan Ashifa. Begitu ya. Maksudnya saya merekam berarti saya sudah mengabsen mahasiswa saya. Jadi saat saya mulai, background nggak apa-apa ya, abaikan aja mbaknya lagi ganti gorden. Tidak mengganggu saya rasa. Hanya bayangan saja atau gambaran. Itu saya geser, nggak kelihatan mbak. Oke. Berarti yang tidak ada Shifa, Ashifa, dan Lilia. Karena saya sudah mulai perkuliahan. Saya akan share materi yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian nanti ada penugasan. Penugasannya melalui handout atau kertas. Nanti saya kirimkan terpisah. Biasanya kan saya pakai handout. Kemudian di handout ada lampiran di belakang untuk PBL-nya untuk kegiatannya. Tapi karena hari ini online, sementara Miss saya ada lagi nyari jilbab. Oh ya, oke. Kemana nyari jilbabnya? Ke warung, ke toko, beli dulu apa gimana? Jadi hmm, kalau misalnya mau di make up atau di reschedule begitu, sementara setiap hari jadwal saya udah ada 3 kelas. Satu kelas jeda itu untuk persiapan saya keesokan harinya. Sementara kita libur di hari Rabu dan Kamis ya. Artinya ada 6 kelas. Ketimbang saya ngisi 6 kelas dalam satu hari itu tampak tidak realistis ya Mbak, Mas. Makanya ya udahlah kita masuk aja gitu, tapi online. Jadi walaupun kita online, jadi tidak mencatat gitu. Anda bisa mencatat yang menurut Anda penting atau Anda screenshot. Nanti rekaman video kita hari ini akan saya up juga di Skalsa. Misal Anda mau melakukan pembelajaran auditori atau mendengarkan seperti Anda belajar atau mendengarkan podcast, itu juga bisa. Jadi nanti akan saya upload. Nanti materi tidak akan saya up, saya hanya akan melampirkan guideline untuk penugasan. Penugasannya karena hari ini adalah sosial media, tapi sesuai dengan prinsip linguistik ya. Jadi sesuai dengan kelompok umur, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Saya akan mulai untuk pembelajaran hari ini tentang sosial media. Sebentar. Kok tidak mau? Oke. Tentang sosial media, approach dalam pembelajaran bahasa Inggris, tapi berdasarkan kelompok umurnya. Jadi nanti yang tadi yang masuk saya tidak melihat itu ya, absennya paling jadi 70, 80 apa 70 karena saya sudah mulai duluan gitu. Saya sudah mulai dan mahasiswanya tidak saya temukan waktu saya cek begitu pemahamannya. Kenapa saya rekam tadi? Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah pertemuan ke 21 dan 22 untuk pembelajaran digital media English, digital media. Hari ini kita akan menggunakan yang namanya social media. Nah, kalau kemarin kan udah belajar
readingnya, udah belajar nulisnya dengan pendekatan digital. Hari ini kita menggunakan sosial media dengan pendekatan English learning, tapi nanti sesuai dengan kelompok umur. Atau di sini tulisannya content first approach. Jadi kontennya harus sesuai dengan kelompok umur. Ya, topik yang memang relevan ya dengan era digital saat ini, di mana semua orang pasti pelosok manapun punya yang namanya media sosial. Oke, Abi udah masuk ya, belum mandi kayaknya. Abi rambut masih berdiri-berdiri ngembang semuanya. Abi udah siap belajar, Belum Bi? mandi, Mes, belum Oh mandi. iya, belum mandi, betul-betul. Tidak apa-apa, tidak ada yang menyalahkan. Baik, apa yang akan kita pelajari hari ini? Sudah lihat ya judulnya. Hari ini kita akan masuk ke dalam topik using social media untuk English learning content first approach. Jadi berdasarkan content approach. Apa yang kita akan pelajari? Kita akan mempelajari kok tidak mau. Oke. What will what we will learn today, yang kita akan pahamin hari ini ada 3 topik utama. Yang pertama adalah digital learning today, atau kita akan bahas bagaimana pembelajaran bahasa Inggris itu sudah berubah di era digital setelah COVID ya. Itu semenjak COVID 2020 semuanya berubah cara pembelajarannya. Dan karena ada adaptasi atau digital learning, maka kita harus bisa membuat konten, how to make a good content. Inti dari pembelajaran kita saat kita membuat konten edukatif. Jadi kontennya bukan sekedar buat-buat konten saja. Jadi konten ini harus edukatif dan berkualitas. Dan ketiga, konten untuk different age, untuk masing-masing kelompok umur. Karena setiap kelompok umur punya karakteristik yang berbeda dalam belajar. Jadi hari ini kita akan nanti setelah buat teori, Anda akan langsung praktek. Karena dia merupakan kelompok umur, karena dia merupakan digital media, jadi nanti tugasnya individual ya, tidak per kelompok. Karena tugas ini cukup gampang, nggak gampang, bukan hanya ya. Urusannya adalah lebih kreativitas sendiri. Kemarin saya udah berusaha mengkelompokkan Anda, tapi secara general saya belum mendapatkan hasil yang sesuai. Artinya masih ada yang butuh bantuan begitu. Maka saya akan ganti metodenya dengan individual, tugas individual. Dari sini, saya pikir dengan tugas kelompok akan membantu yang butuh bantuan, tapi tampaknya tidak efektif juga jika saya kelompokkan, maka saya ubah metode hari ini, nanti penugasannya adalah individual, begitu. Kita udah lihat 3 subtopik utama yang akan kita pahamin hari ini. Jadi digital learning, bagaimana membuat kontennya dan menyesuaikan kontennya ke dalam different age group. Karena setiap kelompok umur punya karakteristik yang berbeda dalam belajar. Jadi setelah hari ini, after today, harusnya kamu nanti sudah bisa understand how people learn English online now. Bagaimana orang belajar bahasa Inggris secara online. Bagaimana kamu tahu cara membuat konten edukatif yang baik. Bukan sekedar buat konten ya, tapi ada strukturnya. Dan kamu nanti bisa membuat konten untuk different age group, kelompok umur yang berbeda. Dan yang paling penting adalah kamu sudah siap untuk membuat kontenmu sendiri dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke, sekarang kita akan masuk pemahaman apa sih yang disebut dengan digital learning today. Jadi bab pertama itu tentang digital learning today, akan kita bahas 3 hal. Di mana learning itu berubah belajarnya dari buku
menjadi ponsel dan di mana digital learner itu siapa aja yang akan menggunakan pembelajaran digital ini. Dan tentu dengan pembelajaran digital akan ada hal baik dan hal buruk atau good and bad side dalam pembelajaran lewat sosial media. Karena sosial media tidak melulu membawa hal positif ya. Bisa jadi jika dia terus-terusan dipakai, dia akan membawa dampak negatif juga dalam sistem pembelajaran. How learning change, bagaimana perubahan besar ini terjadi dalam pembelajaran? Dia terjadi dari old ways to new ways, dari cara baru ke dari cara lama ke cara baru. Jadi kalau dulu, before now, dulu itu hanya belajar pakai books, referensi bukunya mana gitu. Nah, sekarang gimana kalau belajar? Bisa pakai aplikasi, bisa pakai website, contohnya. Kalau dulu kita cuma belajar bahasa Inggris, cari artinya, kalau nggak Google Translate, paling banter ya. Grab buku kamus kayak Oxford gitu. Atau ya paling kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, sekarang belajar bahasa itu udah pakai yang terkenal namanya Duolingo. Pasti udah pernah dengar Duolingo ya. Atau misalnya TikTok juga bisa jadi sumber belajar bahasa Inggris. Itu dulu sumbernya pakai buku. Kalau dulu belajarnya only in class, hanya di kelas-kelas aja. Kalau sekarang itu bisa belajar dari manapun. Bisa belajar dari coffee shop. Ini saya bisa ngajar dari kamar saya, dari tempat tidur saya begitu. Jadi bisa dari mana aja. Sambil di rumah, sambil nunggu teman, sambil di bus, sambil di jalan itu bisa belajar mendengarkan atau bahkan lagi di kamar mandi bisa mendengarkan pembelajaran. Di mana aja bisa. Dan teacher talks, jadi dulu itu fokus kepada guru aja yang ngomong atau dosen aja yang ngomong. Kalau sekarang siswa juga berpartisipasi. Ya walau kalau sama semester 4 saya belum merasakan hal itu ya, di mana siswanya udah bisa berpartisipasi itu belum saya temukan. Karena kalau kayak sekarang gitu kan saya ngajar, itu kalau dinamikanya di semester 4 saya melihat semester 4 ini mukanya kan melihat saya mendengar gitu. Tapi kalau di semester 6 dinamikanya kalau saya ngajar online itu pasti ada yang megang ballpoint dinamikanya. Memang ada sih satu dua bibit kenakalan di kelas tersebut yang kayak lagi ngajar tapi kepalanya ngelamun ke kanan ke kiri. Kalau semester 4 ini saya lagi ngajar ini kan kalau ini sorry, topiknya kan teacher talks, guru ngomong aja gitu. Di semester 4 ini saya masih melihat dinamika melamun, banyak melamunnya. Jadi mendengarkan. Jadi kayak bingung gitu, ngapain ya kalau belajar online? Oke, jadi dulu teacher talks, sekarang students participate more. Kalau di semester 6 saya mulai merasakan udah semester 6 ini mereka bisa berpartisipasi. Lebih aktif menyampaikan pendapat. Terutama untuk mahasiswa saya itu si Esa itu. Itu kalau bisa Esa ngomong terus. Lebih aktif dalam berkomentar. Itu salah satu cara untuk ngobrol bahasa Inggris. Tidak apa-apa ya. Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Oke, kalau dulu itu lebih ke teacher, kalau sekarang enggak. Students itu udah boleh partisipasi. Kalau dulu kalau emang ngomong di kelas kayak takut kena marah gitu. Kalau sekarang siswanya udah bisa, berani malah ngomong di kelas. Oke, lanjut. Bedanya dulu sama sekarang, kalau dulu hanya mengikuti satu buku, follow one book.
Kalau sekarang Anda bukan hanya satu buku, kamu mengikuti path kamu yang mana. Kamu bisa pilih, kamu mau belajar apa dulu, mudah gimana dulu. Kayak misalnya saya lagi mengulang pembelajaran IELTS saya misalnya kan. Dulu waktu di Malang saya tiap hari belajar IELTS, terus sudah nggak diasah lagi, kemudian kan berkurang skillnya. Terus mau belajar dulu, tentu saya bisa milih. Saya mau mulai dengan reading dulu, saya mau mulai dengan listening dulu, atau mau milih dengan structure. Jadi kita secara individual udah bisa memilih mau belajar apa. Kita lihat ya di paling kanan itu ada numbers. Angka 89%. Student, kebanyakan siswa itu punya social media to learn English. Punya sosial media untuk belajar bahasa Inggris. Jadi hampir semua orang pasti punya media sosial. Itu 89% angka yang cukup besar. TikTok itu 67%. More English learning video since 2020. Banyak yang belajar English semenjak 2020. Saya kadang tuh kalau lagi nyekrol-nyekrol TikTok, kadang suka gemes ada orang ngajak conversation di TikTok. Tapi dia tuh classroom manajemennya masih agak kacau gitu. Jadi saya penasaran dengan ini ngapa sih kok lagi rame, ya silahkan gitu. Dia suruh ngobrol. Jadi menurut saya dia belum mempunyai skill classroom management. Mungkin karena dia suka berbicara bahasa Inggris, menurut dia kenapa tidak disalurkan aja live di TikTok, dapat apa namanya koin ya, dapat apa sih gift ya. Kemudian bisa jadi uang daripada hobi yang terpendam tidak disalurkan. Jadi kadang saya suka menemukan orang ngajak ngobrol bahasa Inggris atau live di TikTok, tapi belum dalam struktur yang tepat. Akhirnya kadang ada yang marah, Mbak saya belum dipanggil, saya kok belum diajak ngobrol gitu. Karena orangnya udah pengen ngobrol, dan itu bayarnya lumayan loh. Seminggu misalnya kalau kamu mau ikut kelas saya, bayarnya 100.000, 3 pertemuan. Ada yang kayak gitu. Dan itu pertemuannya tuh menunggu pula dia online. Ngantri gitu. Dan kalau ngobrol pun sebentar. Kan lumayan ya. Sambil dia ngobrol live dapat uangnya. Tapi sayangnya itu tidak terstruktur. Jadi memang TikTok merupakan wadah paling gampang, paling cepat untuk memposting apapun, apalagi dalam hal ini karena kita edukatif, edukasi, belajar bahasa Inggris, guru, kita bisa menggunakan platform tersebut. Dan terakhir adalah Instagram. Kalau saya masih lebih senang berselancar di Instagram ya. Instagram sih di angka ini sekitar 45 juta postingan yang tentang belajar bahasa Inggris. Mungkin orang yang belum pede menampilkan mukanya akan mencari postingan tulisan atau gambar dalam bahasa Inggris. Nah, itu dia kenapa learning change atau pembelajaran itu berubah dari gaya yang jadul menjadi gaya yang lebih baru lagi. Dengan buku, dengan di kelas aja dulu, dengan guru aja dulu yang ngomong, dan dengan hanya mengikuti satu sumber. Sekarang udah banyak macamnya. Sekarang kita lihat dengan perubahan ini tentu ada good and bad change. Analisa hal baik dan hal jeleknya. Kalau good things, semua bisa belajar dari mana saja. Semua bisa belajar dari pronunciation lewat British English atau lewat native speaker yang tiba-tiba nongol di beranda, dia lagi di London gitu, atau langsung lewat di YouTube Anda. Dan learning cost-nya, uangnya, atau less money, biaya belajar juga lebih murah. Dulu les private bahasa Inggris, nggak tahu ya dulu bener nggak 500.000 per bulan. Kayak sekarang juga ada yang 500.000, ada yang lebih mahal. Sekarang nggak usah keluar duit 500.000 atau sebanyak dulu,
Sekarang bahkan banyak yang memberikan konten gratis. Jadi kamu bisa belajar 24 jam dalam sehari. Kalau lagi insomnia jam 2 pagi, ya udah buka aja konteks atau konten belajar bahasa Inggris. Tapi enggak ya, kayaknya kalau insomnia 2 pagi bukan belajar bahasa Inggris yang dibuka, pasti melakukan hal lain. Bisa jadi nonton atau lihat hal-hal yang disuka di sosial media. Dan kita juga bisa belajar sesuai dengan kecepatan sendiri. Learn at your own speed. Kalau di kelas berarti kita mengikuti dinamika kelas. Kalau cepat ya cepat, kalau lambat ya lambat. Kadang yang udah paham mungkin jadi tidak sabar gitu. Atau yang belum paham perlu diulang-ulang. Jadi kecepatannya kita sendiri yang ngatur. Itu adalah hal-hal baik dari pembelajaran yang berubah sekarang. Tapi ada masalah, ada problems juga ini dengan cara pembelajaran sekarang. Karena terlalu banyak informasi, too much information. Informasi sampai bingung kamu mau pilih yang mana. Dan hard to know what is good quality. Kualitas yang bagus itu yang mana? Karena banyak konten yang salah tapi viral. Nah, pernah ya mendapati hal tersebut? Viral, banyak yang nonton tapi kontennya belum tentu edukasi. Dan tidak semua orang punya good internet. Karena kalau nggak punya good internet tentu susah mengakses ya. Dan yang terakhir adalah mudah terdistraksi. Misal, mau belajar grammar, ada lewat gambar kucing lucu, tiba-tiba bisa ngomong. Terus nggak fokus kan gara-gara lihat kucing lagi nyanyi atau lagi main drum di TikTok kayaknya sekarang lagi rame kayak gitu deh. Terus dia bisa nyanyi atau anak bayi, gambar anak bayi kartun, terus bisa nyanyi. Nah, itu kan akan membuat kita terdistraksi. Jadi banyak hal kemudahan tapi juga ada problems dari kemudahan tersebut. Oke, kita akan masuk ke dalam siapa yang berada pada digital learners ini. Berarti kalau kita sekarang seorang guru, Anda, kita akan lihat bukan bukan lagi milenial, bukan lagi seumuran saya, walaupun ada ya yang belajar seumuran saya dengan skala yang sedikit mungkin. Tapi yang skala yang banyak untuk digital learner itu adalah kedua generasi ini. Generasi Z dan generasi Alpha. Generasi dua ini tentu ada cirinya masing-masing. Kita lihat generasi Z. Saya nggak tahu kenapa namanya Z ya. Mungkin emang udah kembali lagi ke awal gitu, generasi Z dan Alpha. Generasi Z, dia akan lahir di sekitar 1997 sampai 2012. Ciri-cirinya apa? Dia akan pay attention for only X seconds. 8 detik aja fokusnya. Makanya video TikTok itu dibuat pendek-pendek. Karena fokusnya sebentar. Dan 65% itu belajar lebih baik saat ada pictures, saat ada gambar. Mereka bisa melakukan banyak hal dalam sekali jalan atau mereka ini adalah tipe multitasking yang paling sempurna tampaknya. Dan mereka itu bisa contohnya sambil belajar dengerin musik, melakukan chat, belajar grammar, atau mungkin mendengarkan hal yang lain. Dan generasi ini suka belajar dengan teman atau suka belajar bareng, learn with friends. Kemudian generasi berikutnya setelah generasi Z berarti generasi Alpha. Ini berarti generasi anaknya saya ini. Anak saya oh sebentar. Oke, anak saya berada di dua generasi Z dan Alpha. Nah, kalau generasi Alpha itu adalah adik-adik kita yang masih kecil ya, yang imut-imut itu, lucu-lucu mereka tuh. Berarti anak bontot saya, Ophelia, berada di generasi Alpha. Nah, kendalanya
Mereka ini menggunakan screen time, ini general ya, bukan general, ini adalah secara umum, diambil data secara umum. Di mana mereka menggunakan screen, nonton HP itu bisa sampai 7 jam sehari. Karena zamannya udah lebih maju. Dan mereka itu mau main games dan sukanya dengan aktivitas yang fun. Dan mereka suka very short lesson. Jadi dari 15 sampai 60 detik saja. Jadi harapan mereka semuanya itu seperti game. Ada level, ada reward, ada achievementnya. Jadi setelah kita memahami, sebentar. Setelah kita memahami siapa yang menjadi pembelajar kita, ini kan fokus di generasi alfa ya. Tapi kan kita sebelumnya memahami 4 kelompok umur. Ini untuk fokus jika nanti kebagian alfa, tapi nanti tetap akan ada arahan untuk masing-masing kelompok umur. Nah, dari generasi kedua tersebut tentu kita harus tahu bagaimana cara mengajarkan digital learner ini. Jadi apa yang bekerja untuk mereka di digital era ini, maka kita waktu membuat materi pembelajaran, kita harus bisa membuatnya break break lesson into small part. Jadi dibagi menjadi potongan-potongan kecil, 2 sampai 3 menit. Bagian kecil itu maksudnya misal kamu menjelaskan grammar 30 menit nonstop, kan akan pusing ya. Makanya dipotong menjadi bagian kecil. 3 menit pertama bisa tentang simple present tense. 3 menit berikutnya tentang simple past tense. Jadi dibuat menjadi singkat-singkat. Kemudian ada pictures, kemudian ada video dan ada animasi. Kalau bisa pakai gambar, video, dan animasi. Jangan hanya teks hitam putih aja, karena ingat mereka suka sesuatu yang berbau gambar jika kamu berada di kelompok umur remaja dan anak kecil ya. Kalau udah dewasa kayaknya nggak masalah. Tapi tetap aja coba diaplikasikan nanti sesuai dengan teori yang saya ajarkan. Tapi berdasarkan kelompok umur. Jadi gunakan gambar, video, dan animasi. Kalau bisa ada games, ada poin dan ada prizes. Maksudnya kamu bilang, siapa yang bisa bikin 5 kalimat nanti dapat stiker gitu. Atau dapat pulsa atau entahlah apa yang bisa memberikan iming-iming di media sosial. Dan show what other students say. Artinya kamu menunjukkan testimoni siswa yang lain. Misal, kamu pernah punya bukti temanmu dari Jakarta, siswa juga belajar dengan kamu. Kamu bilang, ini Lia dari Jakarta bilang setelah dia belajar metode ini, skor TOEFL-nya jadi naik 100 poin loh. Jadi memberikan bukti, bukti konkret testimoni orang lain. Pada dasarnya, 73% dari penelitian yang saya baca hanya beberapa secara random. Siapa itu? Oke, jadi ini terpotong pikiran saya melihat si gemoy itu. Baik, lanjut ya. 73% dari penelitian itu menurut namanya si Wang sama Chen tahun 2020, katanya dengan metode pembelajaran ini 73% lebih baik hasil belajarnya. Nah, mari kita coba nanti dengan penugasan ke Anda ya. Nah, apa masalahnya? Kan tadi ada hal baik, ada hal bad and good problems. Jadi ada main problem yang harus kita selesaikan. Jangan sampai nanti membuat informasi yang
too much information. Jadi kamu susah menemukan good content, konten yang bagus itu susah ditemukan. Artinya quantity dan quality. Masalah quantity dan kualitas problem juga misal terlalu banyak distraksi. Jadi nggak fokus pada apa yang sedang dibahas. Itu problemnya. Yang kedua, not everyone has access. Tidak semua punya akses pada teknologi yang bagus. Artinya mungkin dia tidak punya HP yang oke atau tidak punya kuota misalnya. Hal ini membuat pembelajaran jadi tidak adil. Makanya saya tidak melulu setuju pembelajaran bahasa Inggris yang mudah itu dinormalisasikan. Dinormalisasikan artinya belajar dengan TikTok gitu atau dengan Instagram karena tidak semua orang terutama di Purwokerto ya. Yes, teknologi itu bagus, tapi tidak semua orang memiliki teknologi yang bagus. Makanya sebelum pertemuan hari ini saya ajarkan teknologi itu bisa disesuaikan. Karena kamu belum tentu nanti udah bekerja jadi guru, tempat kamu bekerja itu punya teknologi yang canggih, belum tentu, Mbak. Maka kamu harus menyesuaikan dengan teknologi yang masuk akal atau yang sesuai dengan anak didik Anda. Karena not everyone has access, tidak semuanya punya akses teknologi. Sehingga sistem pembelajaran jadi tidak adil. Konten quality, permasalahan berikutnya adalah tidak ada yang ngecek kalau konten itu benar. Jadi orang hanya buat konten tanpa struktur, yang penting viral, semua meneruskan informasi tersebut. Akhirnya kalau ada wrong information, kemudian menyebar dengan sangat cepat. Tidak ada yang mengorganisasi kurikulumnya atau susunannya atau strukturnya. Nah, itu yang saya tidak mau. Padahal kita adalah seorang apa namanya? Edukasinya adalah ada seorang pendidik. Kan pendidikan bahasa Inggris gitu. Bagaimana kamu belajar dari teori yang kamu punya dan kamu hasilkan lewat media sosial. Tapi harus terorganisir, tersusun. Jangan sampai kamu membuat informasi yang salah dalam konten Anda. Itu dia problem-problem yang sering kita hadapin saat kita mengaplikasikan pembelajaran online dengan sosial media. Ya. Berikutnya, bagaimana akhirnya kita bisa membuat konten yang bagus dalam hal ini? How to make a good content. Kita akan masuk ke bagian kedua. How to make a good content. Apa yang akan kita pelajari dari how to make a good content? Kita akan pahamin uh, making small lesson that work. Membuat pelajaran kecil, pendek, singkat, tapi efektif. Dan bagaimana kamu mengatur, mengorganize konten Anda, tapi terhadap different ways for different apps. Cara yang berbeda untuk aplikasi yang berbeda. Nanti saya tidak menentukan aplikasi apapun, tapi 3 aplikasi yang umum yaitu Reels, Instagram, sama apa tadi satu lagi TikTok. Tapi kalau kamu mau pakai yang lain silahkan. Tapi semuanya nanti hasilnya adalah di media sosial. Lanjut, yang kita pelajari pada bagaimana membuat good content. Nah, ini kemarin saya udah cek loh. Small lesson itu ke tempel itu, micro learning. Tuh ada tulisannya ya. Saya udah berusaha edit, tapi kemarin kok nggak ketemu. Coba bentar. Itu di slide berapa ya? Wait a minute. Double kayaknya. Nah, oke. Kurang geser. Jadi small lesson atau micro learning, maksudnya bagaimana kita membagi pembelajaran itu menjadi potongan kecil dan aktivitasnya singkat karena di sosial media ya ini. Jadi apa yang bekerja
Yang bekerja adalah sekitar 15 detik sampai 3 menit. Durasinya sekitar 3 menit aja mentoknya ya. Fokus satu topik only dan praktis dulu, praktis review built-in, membuat review yang terintegrasi dan harus bisa menggunakan real life. Gunakan apa yang kamu pelajari dalam kehidupan nyata atau langsung bisa diaplikasikan di dalam kehidupan nyata. Jadi daripada menjelaskan semua tenses ke 16 tenses dalam satu video, misal, pilih satu aja. Satu yang lebih mudah dipahami. Hello. Jadi kalau mau ngomongin tensis, buat 12 video. Satu tensis, satu video masing-masing membahas satu tensis. Begitu. Jadi jangan membahas banyak topik dalam satu video. Kita akan lihat contohnya ya. Example of small lesson. Misal, kamu menggunakan, saya ambil tiga yang paling umum ya. TikTok misalnya. Grammarnya 30 second, 30 detik aja. Jadi nanti kamu membahas tentang past tense versus present perfect. Apa yang kamu berikan? Tiga contoh kalimat dan visual comparison atau perbandingan secara visual. Misal, I ate pizza versus I have eaten pizza. Tapi comparison ini digunakan dengan visual menggunakan timeline. Karena ini kan ceritanya terkait waktu. Kalau past tense dan present perfect. Jadi harus bisa menggambarkan dengan visual timeline. Jadi bukan hanya tulisan ditempel-tempel. Bagaimana orang paham dengan gambar yang kamu eh, tampilkan di media sosial. Oh, ini berarti menceritakan waktu yang udah lampau. Ada timeline waktunya gitu. Kalau mau pakai Instagram Story berarti pakai 5 gambar, misalnya menggunakan kelompok umur 19 sampai 40. Berarti ini tentang bisnis email words. Dalam bisnis email words, kamu bisa lihat templates-nya. Terus apa yang akan digunakan? Bisa kamu templates yang udah disimpan misalnya ditampilkan Dear Sir atau Madam. Itu slide satu. Kan tadi ada 5. Terus slide 2. I am writing to. Nanti slide 3 apa? Jadi diberikan frase-frase yang digunakan dalam bisnis email words. Tapi hanya potongan aja. Dan diberikan secara urut. Itu contoh Instagram Story dengan gambar. Atau misalnya dengan YouTube Short, YouTube Short atau Reels, iya, YouTube Short ya namanya. Itu 60 detik, artinya kamu misalnya mengajarkan how to say this sound. Ini bisa menggunakan remaja. Kamu memberikan mouth movement, sorry, pergeseran mulut. Misalnya before atau after comparison. Misal kamu ngasih tahu cara TH, TH sound. Kamu kasih gambar atau tunjukkan posisi lidah. Itu kan bisa membantu orang untuk memberitahu pronunciation jadi lebih baik. Jadi teori-teori yang udah kamu kerjain di kelas itu sebenarnya hal-hal sederhana yang bisa kamu jadikan pembelajaran. Nggak perlu pusing-pusing, aku mau buat konten apa ya? Dari yang udah diajarin Miss Gatri tentang fonetik, fonologi, atau grammar yang udah diajarin Miss Fahmi, itu bisa menjadi konten. Kuncinya adalah bagaimana kamu mengemasnya agar orang paham dengan hal kecil. Oh, ternyata memahaminya segampang itu ya. Misal saya buat contoh ya. Contohnya akan susah kalau Today, we will learn conditional sentence tipe satu, tipe 2, tipe 3. Itu terlalu rumit. Yang simple itu bagaimana? Ya buat aja kalimat if if diikuti present sama dengan future possibility. Itu sederhana dan orang mudah mengingatnya.
Ketimbang menulis di layar Anda atau di media sosial Anda kalimat panjang hari ini. Today, we will learn about conditional sentence tipe 1, 2, dan 3. Jadi bagaimana mengemas apa yang udah Anda pelajari dengan sederhana tapi mudah dipahami. Begitu? Berapa lama orang akan melihat sebelum saya pindah ya, berapa lama orang akan melihat itu? Biasanya orang melihat itu hanya sekitar 0 sampai 8 detik. Apa yang akan mereka tonton? 8 detik pertama mereka akan menentukan tuh, tonton lagi apa enggak. Kalau 8 detik pertama kamu gagal membuat orang tertarik menonton, berarti otomatis kamu akan di swipe atau di scroll. Jadi yang membuat orang tetap menonton itu adalah 8 detik pertama. Ini berdasarkan apa ya, pencaharian saya. Kemudian jika mereka melanjutkan menonton di 15 detik berikutnya, mereka paham nggak dengan yang kamu sampaikan? Dan setelah mereka paham, 15 detik terakhir atau total jadi 30 detik, apakah mereka akan mengambil aksi dari cerita yang kamu sampaikan begitu. Jadi memang harus bisa membuat 8 detik pertama itu menjadi penentuan mereka mau nonton punyamu apa tidak. Nah, bagaimana caranya? Maka kita harus membuat sesuatu yang simple. Keep it simple. Karena our brain work best with 7 or fewer pieces information. Hanya membuat sederhana aja, singkat aja informasinya. Berarti kita gunakan dengan maksimum 3 main point per lesson, 3 poin aja per lesson. Buat penting, hal-hal penting yang gampang untuk dilihat, buatlah sesuatu yang simple dan tambahkan harder things kalau ada yang sulit nanti. Ini yang tadi saya bilang. If diikuti present sama dengan future possibility. Nah, ini ya tadi saya lupa mencetnya. Ada 8 detik pertama, kemudian 15 detik berikutnya, dan 30 detik berikutnya. Ini yang akan menentukan orang akan tetap menonton video Anda. Jadi 8 detik pertama itu sangat penting. Untuk mengaplikasikan orang paying attention after 8 second, setelah 8 detik mereka tetap menonton, kita bisa gunakan metode yang namanya AIDA. AIDA Method for Education. A, kita gunakan attention. Attention berarti apa ketertarikan mereka. Ketertarikan mereka berarti 95%. 95% pembelajar membuat kesalahan di sini. Artinya apa? Ada yang salah dengan kalimat atau membuat picture yang mengagetkan atau suara yang mengejutkan. Jadi bukan berarti kamu menarik perhatian dengan sesuatu yang mengejutkan atau suara dan gambar ya. Bagaimana kamu menarik perhatian mereka. Yang kedua, I untuk interest atau give them content. Ceritakan sebuah story example. Sebuah contoh, berikan masalah. Show the problem dan solution. Masalah dan solusinya. Kamu bisa berikan picture untuk menyampaikan rules, untuk menjelaskan aturan. Kemudian yang metode D atau desire untuk menggambarkan value. Kamu akan terdengar lebih natural dengan show what other students say. Jadi misalnya ada testimoni dari siswa lain, kamu bisa tambahkan di poin ini. Jadi ceritamu jadi lebih nyata atau contohmu atau materimu jadi lebih kehidupan nyata. Yang terakhir adalah AIDA A adalah action. Kamu minta mereka untuk melakukan sebuah tindakan.
praktek sekarang atau simpan pelajaran ini atau share dengan teman ya atau klik eh, apa sih tanda tambah di bawah ya apa itulah yang kamu gunakan agar orang tertarik. Jadi bukan hanya buat video tapi nggak ada strukturnya. Oke, ini dia hook call to action. Di sini proporsinya 20% dari total time untuk best proportion ya, 20% hooknya, konten 60% dari total waktu, berarti kamu mau buat total waktu berapa gitu. Mau kalau di situ saya buat contoh 30 detik aja. Dan call to action 20%. Misal 30 second video template, berarti hooknya hanya sekitar 6 detik. Di situ cuma bilang your English sounds wrong when. Jadi bilang kamu tuh ngomongnya salah kalau terus baru berikan kontennya selama 18 detik. Yang benar bagaimana? Yang salah tuh ini loh. Terus tunjukkan ini cara yang benar karena aturannya begini dan ini contohnya. Jadi direct langsung. Nggak usah terlalu banyak menye-menye. Menye-menye apa itu? Nggak usah terlalu banyak sana sini. Dalam konten yang singkat, langsung to the point komunikasinya. Sampaikan apa yang ingin kamu ceritakan di konten. Dan yang terakhir harus punya call to action. Jadi saya bagi menjadi tiga ya. Hookmu apa, kontennya apa, dan call to action. Semua tergantung dari berapa lama videonya. Maksimal hanya 3 menit aja. Jangan lebih dari 3 menit. Bingung ya kalau lebih dari 3 menit mau ngomong apa nanti. Oke, itu saja hari ini tentang bagaimana cara membuatnya. Kuncinya adalah saya hanya fokus pada hook, konten, dan call to action. Saya sudah buatkan kamu, sorry, mana ya? Sebentar. 21 handout assignment, oke. Sudah bisa lihat di layar Anda? Oh, saya belum stop share. Saya stop share dulu. Saya akan perlihatkan apa yang akan kamu lakukan untuk penugasannya. Oke, sudah bisa di layar Anda. Nanti akan saya kirim ke grup juga. Ini PPT-nya enggak, tapi assignment ini ya. Jadi kamu akan membuat konten guidelines berdasarkan kelompok umur ya. Kalau kamu nanti dapat kelompok umur 5 sampai 12 tahun, berarti pertama mereka itu adalah attention span. Mereka maksimum 2 sampai 5 menit. Kita tadi 3 ya. Stylenya adalah 80% visual dan mengikuti movement. Motivasi harus langsung. Ada reward dan ada prize. Prize itu good job. Kayak gitu lah. Gimana kamu memberikan prize sama di video kamu. Apa yang kamu lakukan udah tuh. Lakukan bright, create consistent sorry. Tell story, games, dan so on dan so forth. Saya udah kasih listnya apa yang akan kamu lakukan di situ. Jangan lakukan hal-hal tersebut. Konten idenya bisa diberikan vocabulary, grammar, atau skills. Misal, ini contohnya. Magic English Adventure. Kamu akan buat hook dulu. Setelah kamu buat hook, kamu buat isinya, baru kamu minta call to action. Jadi ada karakter introduction dengan catchy song, terus learning segment, terus practice, and then goodbye song dengan preview of next episode. Ini call to action ya, jadi dia bye-bye, menutup gitu, tapi dia memberitahu berikutnya nanti kita akan ngebahas ini loh. Jadi buat orang penasaran kan, dia memberikan aksi agar orang lain kembali untuk melihatnya.
Itu untuk anak kecil. Kalau remaja, berarti ini yang harus dilakukan. Silakan bacain sendiri ya. Konten ID-nya bisa akademik, bisa sosial, cultural, atau life skill. Ini saya ngambil contoh untuk TikTok, buat hook dulu, bisa beri dengan masalah, berikan dengan practice atau demonstrations, dan challenge. Kamu bisa pilih konten idea dari yang saya berikan. Yang saya berikan, jangan di luar yang saya berikan, karena sesuai dengan teknik edukasinya, bukan sembarangan. Kemudian ini berikutnya adalah adult 19 sampai 40 tahun. Mereka biasanya suka goal oriented, mereka udah punya banyak pengalaman, mereka problem focus, dan mereka lebih suka yang efisien. Ini yang akan kamu lakukan. Provide clear ROI, return of investment time. Bisa profesional skenario dan silahkan baca sendiri. Apa yang akan menjadi konten idemu bisa profesional, bisnis email, life skill, tentang kesehatan itu paling gampang, tentang traveling juga bisa, parenting atau industri spesifik. Kalau yang mudah untuk Anda, kalau parenting kayaknya enggak. Mungkin kamu bisa pakai berdasarkan pengalamanmu melihat orang lain itu boleh. Intinya berdasarkan dunia nyata, apa yang udah kamu lakukan ya. Atau kalau kamu mau menggunakan research juga enggak apa-apa. Tapi biasanya orang tertarik saat itu terjadi pada dirimu sendiri. Professional, life skill, travel, parenting, dan industri. Topiknya gunakan yang saya sediakan. Dan yang terakhir, lebih daripada 40 tahun, berarti ngomongnya, lakukan ngomong yang pelan. Pronunciation yang jelas. Fontnya juga jangan imut-imut yang besar-besar. Silakan baca sendiri. Avoid rapid transition atau quick cuts. Cepat-cepat itu mereka nggak begitu tertarik untuk di atas umur 40. Dan jangan salah, di atas umur 40 juga mainan TikTok kok. Ngapain sih Miss buat di atas umur 40? Itu bude-bude saya, Pak De saya pada mainan TikTok. Kalau Anda bisa memberikan edukasi yang benar lewat TikTok, mereka akan mendapatkan informasi yang tepat. Jadi kelompok umur itu diciptakan sesuai teori karena memang ada gitu, emang ada di dunia nyata. Untuk kelompok umur ini apa yang bisa dilakukan? Misalnya, bagaimana memahami sosial media? Karena kan mereka udah pada tua ya, tuwir. Jadi mereka mungkin nggak ngerti cara menggunakan sosial media. Atau upload foto, atau memasukkan musik gitu. Hal-hal sederhana yang udah Anda pahamin, bisa jadi mereka nggak paham. Itu bisa kamu gunakan sebagai konten. Travel, untuk meminta bantuan atau emergency phrase itu juga bisa, tapi semuanya tetap dalam bahasa Inggris. Health, medical appointment atau memahami prescription, teknologi ini paling banyak karena orang-orang ini pasti sulitan dengan teknologi. Video calling atau online service itu juga bisa membantu mereka. Atau menceritakan tentang hobi, gardening, cooking, atau craft vocabulary itu juga bisa membantu mereka. Itu yang akan kamu lakukan. Saya akan nanti kasih. Ini masih general saya berikan ya. Artinya, yang harus kamu lakukan dalam videomu adalah berdasarkan topik yang saya sediakan di masing-masing kelompok umur. Nanti dalam membuat video, buat hook. Hooknya gimana? Saya nggak ngasih tahu caranya. Saya masih mau melihat dulu. Mampu membuat hook mandiri apa tidak dengan konten yang kamu buat. Mampu membuat call to actions apa tidak. Karena tadi di slide terakhir saya, apa yang harus dibuat dalam konten Anda, hook, konten, sama call to actions dengan maksimal 3 menit aja. Sesuai dengan kelompok umur. Begitu penugasannya, ini adalah individual. Kamu bisa pilih dari 3 opsi atau, tapi kayaknya cuma 3 aja deh, dari TikTok, Instagram, atau YouTube, YouTube apa itu, YouTube Reels ya, video YouTube yang cepat itu, saya nggak tahu namanya apa. Dari 3 hal itu. Ini akan menjadi individual, kamu akan mengirimkan videonya mentah dalam Google Drive.
Itu yang akan saya posting lagi nanti di Skalsa untuk penugasan apakah sesuai dengan do dan don'ts, juga sesuai dengan konten hook, konten isi dan call to actions, dan apakah sesuai 3 menitnya. Jadi tolong perhatikan rambu-rambu aturannya dengan baik. Karena ini bukan tugas tidak sesuai dengan pendidikan bahasa Inggris, ini dibuat sesuai dengan struktur agar Anda pun terbiasa menyampaikan informasi yang terorganize, bukan hanya sembarangan membuat begitu. Saya tahu dan yakin Anda semua udah familiar dengan sosial media. Mungkin yang perlu difamiliarkan adalah bagaimana membuat informasi tersebut menjadi secara terstruktur. Begitu penugasannya, paham? Nanti saya mau minta tolong sama siapa ya? Saya akan kasih tugas ke Markus. Markus ini perlu dilibatkan lebih banyak biar jadi lebih aktif. Tugas Markus adalah Anda akan Anda akan melakukan. Bentar. Markus akan spinner, ada siswa 1 sampai 10 ya. Nanti tentukan aja. Siswa 1 siapa, siswa 2 siapa, siswa 3, 4, 5. Sesuai absen juga nggak apa-apa. Absen 1, absen 2, absen 3, 4, dan 5. Kemudian nanti Markus akan spinner. Siswa 1 itu mendapatkan grup A, grup B, grup C, atau grup D. Gimana cara spinnernya? Spinner itu kan cuma bisa menentukan. Bisa nggak ya spinner ditentukan gitu, Mbak Mas, yang biasa pakai spinner? Bisa, Miss. Bisa kan ya? Jadi grup satu, sorry, mahasiswa 1 itu akan mendapatkan topik, sorry, akan mendapatkan kelompok umur A, kelompok umur B, C, apa D. Selanjutnya nanti siswa 2 kelompok umur A, B, C, atau D. Nanti mahasiswa 3 mendapatkan kelompok umur A, B, C, atau D. Begitu, Markus, paham? Bisa? Paham, Miss. Yes. Nanti Ya, datanya, Miss. ya nanti datanya dikasih ke grup untuk penugasan pertemuan 2122. Siswa absen nomor 1 sampai 10 mendapatkan grup kelompok umur yang mana untuk penugasannya. Penugasan ini saya rasa karena kita libur, berarti hari Sabtu, hari Minggu Anda udah langsung submit dengan link G Drive, ya. Karena kita libur hari Kamis, Jumat, Sabtu juga tampaknya Anda akan digunakan jadi libur panjang dan hari Minggu. Begitu penugasannya, terkait penugasan, paham caranya? Nanti file ini saya kirimkan di grup. Penugasan siapa yang kebagian grupnya lewat Markus, nunggu informasinya. Markus yang kerja ya. Jangan biarkan yang lain, biar Markus berproses. Membantu boleh caranya, tapi jangan dikerjakan. Biar Markus, saya ingin Markus. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Miss. Ya, Oh, berarti ini semua grupnya itu berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris. ya, pakai bahasa Inggris. Tapi si kontennya terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris. Isi kontennya pembelajaran bahasa Inggris. Lebih spesifik, coba. Lilia ambil contoh. Contohnya di grup D yang seniors ini Heeh. berarti em, Di top. berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris segitu, Miss. Kayak misalnya, oh, nggak jadi, Miss. Ini sudah Ah, ada di konten ideasnya. Terima yes. kasih, Miss. Oke. Hanya bahasa Inggris kontennya. Jadi bagaimana mempelajari, memberikan informasi dengan struktur menggunakan bahasa Inggris. Tapi kontennya begitu, sesuaikan.
Belum bahasa Inggris banget belum. Hanya belajar Miss, membuat aku izin konten. bertanya, Miss. Yes. Apakah boleh itu nanti eh, pakai slide foto atau hanya video saja bolehnya? Slide Misal, foto. misal kita mendesain materi itu nanti pakainya slide foto gitu, atau hanya Grafis boleh sih video? bentuknya. Slide. Kita di kelompok umur berapa itu? Misal kalau Markus kedapatan kelompok umur kok slide materi, di mana itu slide-nya? Misal Tadi bentar, yang itu tuh berarti di kelompok umur, kalau materi itu bisa di kelompok umur anak kecil, teenagers bisa, Miss. teenagers tadi mana nih? Oh iya, ini ya, academic test, essay Yes. writing atau presentation skill. Oke, terus lanjutkan. Misal kelompok umur remaja, kemudian materi apa ini? Presentation skill begitu. Materinya pakai bahasa Inggris atau pakai slide. Berarti membuatnya pakai Zoom video, video Zoom atau yang gimana itu? Apakah Ini Makanya Markus? nanti akan grafik. itunya, iya, pakai Canva nanti, Miss. Oh, gambarnya dari situ bisa, tapi nanti hasilnya tetap video kan? Hasil akhirnya Eh, tetap. Hmm. hasilnya nanti foto, Miss, tapi bisa di slide-slide gitu. Oh, berarti kalau kamu itu ambil di Instagram ya, kamu pakai gambar Di aja. TikTok, Miss. Oh, yang Di TikTok. TikTok. Oh, Ya. yang model itu. Boleh Oke. tidak, Miss? Saya lebih expect kamu berani ngomong, bukan gambaran. Video, saya expectnya adalah video. Karena nanti saya nggak lihat hasil kamu. Ini itu lebih ke kreativitas ya. Kalau misalnya Yes. menggunakan apa namanya gambar saja. Sementara ekspektasi saya adalah kamu langsung terjun memberikan pembelajaran dengan suara dan gambar mukamu di situ. Dengan menambahkan animasi yang lain itu tidak apa-apa. Tapi video hasilnya, video kamu bercerita atau berbicara. Karena ada hook. Hooknya bukan dengan gambar. Hooknya dengan kamu menyapa orang di video tersebut. Sebaiknya video, Thank you, bukan Miss. gambar swipe ya. Thank you, Miss. Ya, ada lagi? Tidak, berarti cukup paham ya. Jadi tidak ada, semuanya hasilnya adalah video bagaimana nanti kamu belajar ngomong di depan dan menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan sesuai dengan kelompok umur dengan konten yang udah kamu siapkan. Kalau mau ngasih gambar nggak apa-apa, tapi kamu tetap ada ngomong di video itu. Kamu menambahkan gambar. Kamu ngomong sebentar, intinya orang lihat, oh ini toh yang namanya memberikan informasi atau yang mengajarkan. Jadi orang lebih percaya karena saya tadi tujuan awalnya adalah real dengan kehidupan nyata. Memang nampak orangnya begitu. Biar berani ya, biar pede ya. Ada lagi? Tidak? Cukup paham? Saya akan kasih ini nanti guideline ya di eh, apa namanya WhatsApp. Teorinya enggak, tapi semoga mengingat ya. Nanti skalsanya akan saya up dengan rekaman pembelajaran kita hari ini. Saya akan stop share screenshot untuk skalsa dalam 3, 2, 1. Oke, sudah. Kalau Anda tidak ada pertanyaan, Anda bisa berprogres untuk menyiapkan apa yang akan Anda sampaikan di konten Anda sambil menunggu Markus memberikan hasil masing-masing mahasiswa itu akan mendapatkan kelompok grup yang mana. Begitu ya? Ditunggu Markus dalam 1 jam bisa direalisasikan.
Bisa, Miss. Oke. Habis ini langsung spin, Miss. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita menunggu Markus via grup ya. Setelah Markus up, pembagiannya nanti akan saya naikkan atau upkan juga guideline penugasannya. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah koordinasi mau ketemu untuk perkuliahan digital media di hari libur karena memang tidak bisa direalisasikan jika kita geser jadwalnya karena jadwal saya udah penuh dari hari Senin sampai Jumat. Selamat bertugas dan selamat menikmati sisa liburan. Terima kasih semuanya udah hadir di kelas Miss Nika. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Sama-sama. You're welcome. Ya.